BTTH Kaisar Api, episode 538. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Aneh, mengapa Aura salah satu dari 4 penjaga di luar alam muncul di dunia iblis dan menjerat Cailin Nanzi? Apa rencana di luar wilayah ini? Sepertinya perselisihan internal dalam klan perlu diakhiri secepat mungkin, tetapi orang dari Raja Naga Perak dan keturunan Dewa Naga di sekitarnya tidak mudah dihadapi. Di suatu tempat yang jauh, seorang pria parubaya yang bermandikan jubah naga emas dengan enggan menggelengkan kepalanya. Naga itu perkasa, dan kekuatan yang terkandung dalam tubuhnya tampaknya melampaui puncak dunia ini. Pada saat yang sama, di wilayah api tak berujung, ketika Xiao Yan dan yang lainnya bertarung di dunia iblis, juga terdapat adegan konfrontasi yang mendebarkan. Xiao Yan dan yang lainnya bergegas menuju alam api tak berujung setelah menyelesaikan alam iblis. Sayangnya, perjalanan itu memakan waktu lama, dan mereka tidak tahu apakah mereka bisa sampai tepat waktu. Wilayah api tak berujung saat ini adalah inti dari aliansi api tak berujung. Seluruh wilayahnya dilindungi oleh api suci yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa aura jahat dan kekuatan jahat biasa tidak dapat mendekati tempat ini dengan tenang. Wilayah api yang terbentuk oleh api suci tak berujung itu telah menjadi wilayah yang tak berujung. Bahaya alam di wilayah api ini sangat mengganggu. Aneh, akhir-akhir ini aku selalu gelisah, bahkan dadaku pun terasa tidak nyaman. Apakah ada sesuatu yang penting akan terjadi? Sosok Yun Yun anggun dan lekuk tubuhnya tak tertandingi. Di antara bibir dan alisnya, terpancar sedikit kegelisahan dalam pikirannya. Saat ini, Yun Yun sedang duduk sendirian di aula mertua yang sunyi, mengurus distribusi pil obat dan sumber daya di aliansi api abadi. Hal-hal mengerikan akan segera terjadi. Xiao Yan memimpin sebagian besar pembangkit tenaga untuk membantu dunia iblis. Mu Yingying belum terbangun dari pengasingannya. Di seluruh medan api tak berujung, kecuali lelaki tua bertulang, jenderal berdarah dingin, penjaga keluarga Xiao, dan beberapa pembangkit tenaga tingkat reinkarnasi, kekuatan di sini hampir semuanya lemah hingga menimbulkan kekhawatiran. Untungnya, ada saluran ruang angkasa yang menghubungkan keempat tempat lainnya. Jika terjadi sesuatu, kelima kekuatan tersebut juga akan saling mendukung. Hei, Kak Yun Yun, ada apa denganmu? Saat itu, pintu istana Nyonya Rumah didorong perlahan oleh sepasang pergelangan tangan putih bersih, dan sesosok tubuh seputih susu masuk. Melihat kekhawatiran di wajah orang cantik di depannya, gadis kecil itu mengangkat wajahnya yang merah muda dan lembut. Wajah imut itu menatap Yun Yun. Keraguan terpancar di wajah mungil itu, tetapi Yun Yun tentu saja bisa merasakan kekhawatiran di dalamnya. Di Feng, jangan ganggu adikku. Untuk beberapa saat, seorang anak laki-laki kecil yang tampak cerdik kembali masuk melalui pintu aula, dan menegur dengan wajah tegas. Oh, sudah ketemu. Saudara Tianlong, ayo kita makan sesuatu yang enak. Kedua makhluk kecil itu menghilang dalam sekejap dan lenyap di sini dalam sekejap pula. Keduanya secara alami adalah roh yang ditransformasikan oleh pedang Kaisar Langit Taiji dan roh pedang. Kekuatan mereka berdua telah mencapai puncak tingkat reinkarnasi 5 kali lipat, tetapi pikiran mereka tidak berbeda dari anak manusia berusia 10 tahun pada umumnya. Lagi pula, setelah keduanya bergabung, bahkan para ahli tingkat reinkarnasi 6 lapis biasa pun tidak akan bisa mendapatkan manfaat apapun dari mereka. Dua anak kecil yang menggemaskan. Melihat kedua anak kecil itu pergi, Yun Yun merasa senang sekaligus marah. Cailin, Xiao Xiao, Suner, Xiao Lin, mereka semua telah mencapai hasil positif dengan Xiao Yan, mengapa kamu tidak mau? Xiao Xiao dan Xiao Lin saat ini, secara alami mewarisi darah keluarga Xiao, tidak ingin berada di bawah perlindungan elang, dan pergi berlatih sendirian, tetapi keselamatan mereka selalu berada di bawah perhatian Xiao Yan dan yang lainnya, dan menyembunyikan identitas dan kekuatan garis keturunan mereka sendiri. Tidak banyak orang di seluruh dunia 1000 besar yang mengetahui identitas asli mereka. Pedang ilahi berdengung. Bagaimana ini berjalan? Tiba-tiba, di atas kerangka kayu tempat pedang Kaisar Langit Taichi diletakkan di samping Yun Yun, pedang ilahi yang tadinya diletakkan dengan tenang di atasnya,
mulai bersinar terang, dan seluruh tubuhnya bergetar, seolah-olah diprovokasi dan berbahaya. Ayo, aktifkan tingkat kewaspadaan tertinggi di markas besar domain api tak berujung. Tiba-tiba, Yun Yun menyadari sesuatu. Sambil memegang pedang suci, dia langsung memanggil pengawal yang berada di luar aula ibu mertua. Ibu, apa yang terjadi? Kedua pengawal itu bergegas masuk ke aula, memandang Nyonya Yun Yun yang tampak bingung, dan langsung merasa heran. Lagi pula, tingkat kewaspadaan tertinggi di wilayah api tak berujung membutuhkan keputusan dari pemilik wilayah atau banyak pemimpin tingkat tinggi di wilayah tersebut. Meskipun beberapa selir juga memiliki kekuasaan pengambilan keputusan, mereka tetap ingin bertanya dengan jelas. Lagi pula, seluruh wilayah api tak berujung tidak mendeteksi adanya kehadiran yang mencurigakan. Cepat persiapkan pertahanan tingkat tertinggi, jika tidak, akan terlambat, dan semua tanggung jawab akan ditanggung olehku seorang diri. Yun Yun tahu lebih baik daripada siapapun bahwa begitu tingkat kewaspadaan tertinggi diaktifkan, itu akan menghabiskan sumber daya berharga yang tak terhitung jumlahnya di wilayah api tak berujung, tetapi dia lebih suka ini adalah ilusi yang dihasilkan oleh pedang ilahinya, dan Yun Yun tidak berani mengambil risiko. Bagaimanapun, ini adalah wilayah api tak berujung, dan ini adalah hasil kerja keras Xiao Yan. Ya, mendengar suara tegas Nyonya Yun Yun, pengawal itu segera mengangguk dan langsung menuju ke kunci ruangan rahasia. Saya harap ini hanya khayalan saya. Sambil memegang pedang ilahi di tangannya, Yun Yun langsung berdiri, dan kekuatan reinkarnasi yang menyilaukan mulai muncul di sekeliling tubuhnya. Kekuatan puncak reinkarnasi 5 lapis sepenuhnya ditampilkan, dan teratai itu melangkah maju dan berjalan keluar dari platform tinggi alam api tak berujung. Untuk sesaat, di seluruh area api yang sunyi dan tak berujung itu, tiba-tiba muncul energi api yang tak terhitung jumlahnya. Lapisan energi api suci dengan warna berbeda menutupi langit dan menyelimuti hamparan api yang tak berujung, melindunginya, dan terdapat puluhan fluktuasi kekuatan api suci yang dipenuhi olehnya. Salah satu kekuatan yang berada dalam siaga tertinggi adalah 4 selir yang dipimpin oleh Suner, Yun Yun, Mu Yingying, Cailin, Xiao Yan, dan lainnya. Menggunakan harga seperti itu, akan menimbulkan kerugian besar. Bagaimana ini berjalan? Mengapa Anda menggunakan tingkat kewaspadaan tertinggi di wilayah api tak berujung? Pada saat yang sama, para pemimpin tingkat tinggi dari 3 benua lainnya di bawah wilayah api tak berujung mengangkat kepala mereka secara bersamaan dan memandang ke markas wilayah api tak berujung. Apakah kewaspadaan seperti itu diperlukan karena musuh sedang datang? Gabungkan pasukan dan bergerak lebih dekat ke markas besar. Untuk sementara waktu, di antara keempat benua, tidak ada pergerakan kecuali benua Xuanling, yang menduduki markas besar, dan benua yang diperintah oleh Putri Xingchen. Banyak tokoh kuat yang tinggal di markas besar merasakan kobaran api suci yang mulai mendidih hebat di kehampaan wilayah api tak berujung, dan segera berjalan perlahan keluar dari mansion dan berkumpul di platform tinggi markas besar. Ibu, ada apa? Beberapa personel tingkat tinggi yang kurang informasi melihat sekeliling dan mendapati bahwa di luar kehampaan wilayah api yang tak berujung, kecuali lapisan awan hitam kedap udara, tidak ada yang aneh, dan mereka pun bertanya-tanya. Musuh telah menyerang. Yun Yun mengeluarkan suara lemah. Ada tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya di mata indahnya, dan dia menatap awan hitam di kejauhan. Ternyata sumber dengungan pedang ilahi itu berasal dari mana? Hah, apakah kau sudah ditemukan? Lupakan saja. Segel di jurang maut itu akan segera dihancurkan oleh suangin raksasa. Ayo kita pergi dan temui orang-orang ini. Kobaran api tak berujung tanpa seorang pemimpin, aku ingin melihat gelombang seperti apa yang bisa mereka lalui. Untuk sesaat, awan hitam di luar wilayah api tak berujung mulai bergelombang, dan dalam sekejap mata, sebuah awan gelap muncul, sepenuhnya menyelimuti seluruh wilayah besar wilayah api tak berujung. Gelombang kejahatan ekstrim menyelimuti wilayah api tak berujung seperti gelombang udara, benar-benar membungkus tempat ini. Rasanya seperti sangkar di neraka. Di atas platform tak berujung yang sangat luas, banyak orang kuat berdiri perlahan, bahkan dengan keterasingan alam api suci, fluktuasi mengerikan yang terus merembes dari awan gelap dan kabut masih tetap menakutkan. Tampaknya fluktuasi kekuatan di dalamnya beberapa kali lebih kuat daripada kekuatan Xiao Yu. Ras jahat ekstrateritorial. Pada saat itu, banyak eksekutif tingkat tinggi dengan jelas merasakan keseriusan masalah tersebut di mata mereka,
dan ketika pikiran mereka bergerak, kekuatan agung reinkarnasi bersemayam di sekitar tubuh mereka, siap untuk bertindak sepenuhnya kapan saja. Ledakan. Pak, segelnya sudah dilonggarkan, Anda bisa meninggalkan bea cukai. Seketika itu juga, di alam api yang tak berujung, di kejauhan tempat Putri Xingchen memerintah wilayah tersebut, sesosok figur yang bermandikan aura putih murni melangkah ke jurang, dan tampaknya ada semacam kekuatan aneh di tangannya. Lingkaran cahaya putih murni itu ternyata mengisolasi mereka dari penemuan dan gangguan aura suci wilayah api tak berujung. Misterius dan penuh teka-teki. Dengan kekuatan dahsyat yang meluap-luap, di jurang di bawah, suara keras rantai yang putus mulai terdengar, dan sesosok roh mengerikan perlahan pulih. Pria ini, dewa setengah jahat Suanyin raksasa, diperintahkan oleh dewa jahat keempat untuk datang ke sini dan menyelamatkan seorang tokoh kuat. Susu, apakah ini yang disebut markas aliansi api tak berujung, wilayah api tak berujung? Semuanya, keluarlah dan matilah. Pada saat yang sama, sesosok aneh tiba-tiba menginjakkan kaki di jurang sedalam 10.000 meter di benua bintang langit, dan suara iblis yang mengerikan mengguncang setiap tokoh kuat di benua bintang langit. Bahkan setelah reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, dengan bantuan dan kecerdasan Suanyin raksasa, ia mengetahui situasi terkini dengan sangat baik. Bayangan hitam di jurang itu melangkah ke jurang sesuka hati, tubuhnya yang kokoh setebal dan semegah gunung, dan kekuatan reinkarnasi yang agung dan luas meresap ke seluruh tubuhnya. Sekelompok pejabat tingkat tinggi yang dipimpin oleh Putri Xingchen terdiam sejenak. Bayangan itu mengenakan jubah gelap dan menyeramkan, yang tampak seperti jubah orang biasa, tetapi ada makhluk ganas yang berdiri di atas jubah itu, dan kulit, daging, dan darah, bahkan dengan bekas luka yang kurang jelas dan saling bersilangan, serta lebih angkuh untuk mengeluarkan napasnya. Begitu bayangan hitam itu muncul, matanya berubah mengerikan, gigi-gigi tajamnya berkilauan dengan niat membunuh yang mengerikan, dan niat Shen Leng mencapai titik ekstrim, seolah-olah dia dan klan Xiao yang disebut-sebut itu memiliki kebencian yang mendalam. Putri, melihat fluktuasi kekuatan yang mulai membakar di sekitar Putri di depannya, banyak mata memerah sambil bergandengan tangan. Semut, melihat pemandangan itu dari semua orang, Hei Ying dan Suanyin raksasa mencibir, dan dengan lambaian tangan mereka, banyak pria kuat seketika jatuh mundur ribuan meter, dan memuntahkan seteguk darah. Terlalu kuat, seberapa dahsyatkah ini? Di kejauhan, tampak markas besar wilayah api tak berujung. Serangan musuh, pertahanan. Bahkan di tengah banyaknya pasukan jahat yang mengepung wilayah api tak berujung, para tokoh kuat di wilayah api tak berujung tidak panik. Di bawah kepemimpinan para elit, mereka membentuk barisan pertahanan. Pria tua bertulang putih, jenderal berdarah dingin, beberapa tokoh kuat dari klan penjaga klan Xiao, Yun Qi, Yuan Yan, Mu Feng, dan orang-orang kepercayaan lainnya dari domain api tak berujung, muncul di depan pasukan koalisi secara bersamaan, mengamati kegelapan di langit yang jauh. Lapisan awan, perasaan berat mencekam mereka hingga mereka tidak bisa bernapas. Pertahanan bersama dari semua orang, ditambah dengan perlindungan dari wilayah api tak terbatas, memperlambat kecepatan kabut sihir gelap, tetapi bayangan di jurang benua Tianxing menyerang mereka selangkah demi selangkah. Ini agresif. Banyak tokoh kuat merasakan hawa dingin di hati mereka, tetapi mereka semua membuat rencana untuk menerobos jebakan tersebut. Jelas, sejak hari mereka memutuskan untuk bergabung dengan aliansi api abadi, mereka telah membayangkan situasi mereka sebagai yang paling berbahaya. Namun, yang tidak mereka duga adalah hari itu akan datang begitu cepat. Tiba-tiba, seluruh langit berbintang menjadi sunyi, tetapi awan iblis yang menyerupai darah masih bergulir, dan jumlah tokoh-tokoh kuat di dalamnya mungkin beberapa kali lipat dari koalisi wilayah api tak berujung saat ini. Bagaimana situasinya? Tidak lama kemudian, Yun Yun, bersama dengan kedua saudara kandung Tianlong, Di Feng, dan lainnya, meminta bantuan Yan Qi dan orang-orang kepercayaan lainnya. Melaporkan kepada Nyonya Rumah, situasi saat ini tidak optimis. Markas wilayah api tak berujung terhubung dengan dunia hantu, dunia surgawi, dan bahkan dunia iblis. Lorong-lorong ruang angkasa para elf api di keempat wilayah tersebut telah disegel sementara oleh sentuhan kekuatan jahat. Saya khawatir keempat tempat ini juga telah diserang oleh suku-suku jahat asing, dan mereka tidak dapat melakukan teleportasi ruang angkasa dan saling mendukung sekarang. Kali ini, sepertinya kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri.
Meskipun kekuatan Yan Qi hanya setingkat Dewa Petarung Bintang 6, ia tetaplah kakak laki-laki Mu Yingying. Selain itu, penempatan pasukan dan jenderalnya cukup misterius, sehingga ia memiliki banyak kekuatan. Itu saja. Yun Yun mengangguk, lalu matanya sekali lagi tertuju pada awan ajaib di langit sekitarnya. Dengan kekuatan yang ada di awan iblis itu, jelas bahwa mereka dapat menghancurkan wilayah api tak berujung sepenuhnya. Mengapa mereka belum memulainya? Melaporkan kepada Nyonya, ada sesuatu yang aneh. Kecuali benua Xuanling, yang merupakan markas wilayah api tak berujung, salah satu dari 3 benua lainnya berada di bawah wilayah yang diperintah oleh Putri Xingchen. Tampaknya pasukan dan kuda mereka belum menanggapi panggilan dari markas sejak awal peringatan, seolah-olah koneksi terputus. Saat itu, lelaki tua bertulang putih itu langsung berdiri dan mengucapkan hal yang paling aneh. Apa yang sepertinya mereka tunggu? Keraguan baru saja membanjiri hatiku, dan di antara 4 benua yang membentuk wilayah api tak berujung, sebuah suara mengaum dan ganas yang meliputi reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, seperti binatang buas haus darah, muncul sepenuhnya. Tidak bagus. Saat menyadari pemandangan itu, Yun Yun tiba-tiba berseru, dan saat hendak bangun untuk menyelidiki, energi iblis hitam pekat tiba-tiba menyebar dari wilayah api tak berujung. Apakah posisi itu adalah jurang di benua bintang? Di tempat itu, Xiaoyan sudah mengingatkan dirinya sendiri untuk lebih berhati-hati. Puff, dengan munculnya energi jahat ini, api suci yang tak terhitung jumlahnya yang terpendam di alam api tak berujung bergerak dengan dahsyat satu demi satu, seolah-olah mereka berada di bawah ancaman fatal, meledak satu demi satu. Sayang sekali sudah terlambat. Iblis sejati perlahan melangkah menembus kehampaan dan menyerang markas wilayah api tak berujung. Fluktuasi di tubuhnya bahkan lebih tinggi dari puncak dunia ini. Hahaha, Xiaoyan, pertempuran pertama memang merupakan kelalaian dari tempat ini, tetapi bahkan jika kau mengalahkanku, kau tidak bisa melenyapkan tempat ini, dan membiarkanmu memenjarakan dan menyegel tempat ini selama reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Lalu apa? Di sini, terdapat aura menjijikkan yang khas dari orang-orang klan Xiaomu. Hari ini adalah hari di mana singgasana ini akan dihancurkan, dan singgasana ini pasti akan membasuh tanah keturunanmu dengan darah. Di jurang sedalam 10.000 kaki, energi iblis yang mengerikan sedang meningkat, dan sekelompok cahaya jahat yang mengerikan samar-samar berlama-lama, seperti matahari yang membara berwarna darah, melayang di langit. Suara sihir yang memekakkan telinga itu mengejutkan semua orang yang hadir. Suara magis yang dahsyat itu dengan mudah muncul dari jurang benua bintang wilayah api tak berujung, seketika menarik perhatian para tokoh kuat yang tak terhitung jumlahnya. Tirai api mengerikan yang terdiri dari kobaran api wilayah api tak berujung miring ke arah jurang seperti hujan, berusaha untuk sepenuhnya menekan dan melenyapkan jurang tersebut. Sayang sekali kekuatan api suci ini terlalu pengecut untuk sosok ini. Hampir sebagian besar tirai api tak berujung itu benar-benar dimusnahkan di tangan Mo Tuo, dan para eksekutif puncak di wilayah api tak berujung itu pun tergerak. Pria ini, melihat aura jahat di kejauhan, fluktuasi yang terkandung di dalamnya bahkan melampaui kekuatan klan jahat ekstrateritorial di awan iblis di luar domain api tak berujung. Api suci di tubuh Yun Yun berdengung, tanpa sadar melayang keluar dari tubuhnya. Api suci yang keramat itu bergetar, memancarkan aura mengerikan yang mengguncang dunia, dan mengandung rasa bahaya. Sumber bahaya itu datang dari jurang di kejauhan. Jelas, jurang itu juga merasakan tekanan besar dari Mo Tuo. Orang ini adalah pendekar Buddha legendaris yang telah lama hilang. Mo Tuo, sejumlah besar eksekutif tingkat tinggi dari wilayah api tak berujung semuanya memandang jurang tak berujung benua bintang di kejauhan. Dua aura jahat berdiri di sini, Maduo dan Suanyin raksasa. Pada saat itu, mata Mo Tuo yang sedikit merah menyala memancarkan cahaya ganas yang tak berujung, dan menembus kehampaan, kekuatan jahat yang mengerikan menyapu keluar, mengejutkan semua orang yang hadir. Terutama para penjaga klan Xiao di platform tak berujung, tekanannya berlipat ganda, seolah-olah sumber kebencian dan kemarahan itu adalah mereka. Hanya saja, tidak ada yang memperhatikan bahwa pada tubuh Mo Tuo, yang terbungkus jubah hitam pekat, bekas luka yang tak kunjung sembuh itu sangat mencolok, dan bekas luka tersebut tampak tersusun membentuk semacam tanda misterius. Tokoh kuat di dunia Buddha, adik laki-laki Buddha, Mo Tuo. Menurut desas-desus, bukankah dia dibunuh oleh Xiaoyan, tetua klan Xiao,
selama perang antara langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Dan menurut catatan dalam kitab-kitab kuno, ketika mereka bertarung, kekuatannya hanya berada pada tingkat reinkarnasi ke-6. Tapi sekarang, bagaimana mungkin menembus ke tingkat reinkarnasi ke-8? Wajah cantik Yun Yun tampak berwibawa. Mengenai masalah tetua agung klan Xiao, para penjaga dan pedagang intelijen luar angkasa mengetahui banyak hal. Namun kini, menatap sosok hidup di hadapannya, Yun Yun masih menghela napas. Roh jahat yang merasuki tubuh Mo Tuo bahkan membuat dirinya merasa sedikit khawatir. Jika dia dibiarkan melampiaskan amarahnya, aku khawatir seluruh medan api tak berujung itu akan hancur dalam sekejap. Guncangan hebat dan tekanan mengerikan perlahan-lahan menyelimuti hati Yun Yun, dan pikirannya menjadi linglung. Sepertinya situasi ini hampir buntu, dan tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Di bawah tekanan kekuatan absolut, semua tindakan menjadi sia-sia. Tahap reinkarnasi ke-8. Kekuatan Modo saja sudah cukup untuk membersihkan seluruh wilayah api tak berujung saat ini, belum lagi kekuatan jahat yang bersembunyi di awan iblis di luar wilayah api tak berujung. Namun disinilah letak kerja keras Xiao Yan. Karena Xiao Yan meninggalkannya untuk mengurus tempat ini sebelum ia pergi, bahkan jika ia melakukan segala yang ia bisa, ia tidak akan pernah membiarkan Xiao Yan menghancurkan tempat ini. Para tokoh kuat di wilayah api tak berujung di sekitarnya memandang sosok Mo Tuo dan sosok-sosok jahat yang tak terhitung jumlahnya yang bersembunyi di dalam awan iblis di sekitarnya, dan segera saling memandang dengan cemas. Keputusasaan mulai muncul sedikit demi sedikit di hati setiap orang di wilayah api tak berujung, dan kesedihan serta air mata perlahan-lahan mengikis setiap orang di sini. Namun di antara ratusan ribu orang itu, air mata bukanlah air mata keserakahan akan hidup dan ketakutan akan kematian seperti biasanya, melainkan air mata yang penuh dengan fanatisme dan kesombongan yang tak tergoyahkan. Tampaknya bagi mereka, bisa menjadi anggota wilayah api tak berujung sudah merupakan suatu kehormatan. Sekarang wilayah api sedang dalam masalah, makna melindungi kelemahan di hati para tokoh kuat ini menjadi semakin jelas. Sekalipun kau mengorbankan nyawamu untuk ini, kau tidak akan ragu. Tuan, Nyonya, di antara para petinggi, banyak yang tampak murka di mata mereka, dan mereka berbicara terus terang. Kekuatan tubuh mereka mulai meningkat, dan semangat bertarung yang dahsyat memenuhi udara. Sekalipun itu adalah pertempuran yang mematikan, mereka tidak pernah mengeluh. Wilayah api tak berujung telah melindungi mereka selama bertahun-tahun, dan sekarang saatnya bagi mereka untuk berkontribusi padanya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Baiklah, saya di sini. Di wajah Yun Yun, terpancar senyum yang menyayat hati dan muram, lalu ia menoleh ke puncak alam api tak berujung di belakangnya. Kekuatan para ahli ini, meskipun beberapa di antaranya hanya setingkat dewa petarung, tidak ada jejak mundur dan rasa takut di mata mereka. Dia secara alami percaya pada kesetiaan para pemimpin tingkat tinggi di belakangnya. Mereka jelas bukan orang-orang yang serakah akan kehidupan dan takut akan kematian. Selama dia memberi perintah, banyak orang kuat akan maju dengan berani. Tapi lalu kenapa? Apakah Anda ingin mereka berkorban dengan sia-sia? Mengorbankan mereka untuk melindungi wilayah api yang tak berujung? Tentu saja, semua jawaban ini negatif, karena tampaknya hanya Yun Yun, Tianlong, Bumi, dan Phoenix yang dapat secara akurat merasakan kekuatan satu sama lain di alam api tak berujung yang sangat luas. Apa konsep dari tahap reinkarnasi 8 tingkat? Bahkan seorang ahli kekuatan tingkat reinkarnasi 7 lapis pun hanya sekecil semut di tangannya. Apalagi para ahli kekuatan di sekitarnya yang sebagian besar berada di bawah tingkat reinkarnasi 5 lapis. Jika Anda memesannya sendiri, itu pasti akan menjadi upaya putus asa untuk sepenuhnya membunuh harapan terakhir wilayah api tak berujung. Jika Xiao Yan ada di sini, apa yang akan dia lakukan? Ada ribuan pikiran di dalam hatinya, dan tubuh iblis di kejauhan mulai bergetar, selangkah demi selangkah menuju jurang tak berujung, dan mendekati platform tak berujung. Mu Feng, Yun Qi, Yuan Yan patuhi perintah. Aku akan membuat jalur pelarian untukmu nanti, dan kau akan melarikan diri ke sini dengan sebagian kekuatan garis keturunan dari wilayah api tak berujung. Ingat, kau hanya punya 3 napas waktu. Setelah beberapa saat, mata indah Yun Yun perlahan terbuka, dan terpancar tekad di dalamnya. Pedang suci dan api suci dipegang di kedua tangannya, dan aura kebenarannya sangat mengagumkan.
Ibu, kenapa ibu tidak melawan mereka sampai mati? Mata merah Mu Feng dipenuhi dengan kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam situasi bencana seperti itu, tidak seorang pun ingin mundur, tetapi mengapa sang nyonya harus mundur? Kekuatan iblis di hadapannya tidak diketahui, tetapi belum mencapai titik ini. Bukit-bukit hijau yang tersisa masih ada, jangan khawatir tidak akan ada kayu bakar untuk dibakar. Menghadapi keraguan semua orang, Yun Yun hanya bisa menggelengkan kepalanya sedikit. Kekuatan mereka terlalu berbeda dari pihak lain. Selain fakta bahwa Moduo sengaja menyembunyikannya, mereka tidak menyadari kekuatan Moduo yang sebenarnya. Dan meskipun itu adalah pertempuran yang mematikan, dengan kekuatan ranah api yang tak terbatas, tidak ada yang bisa menembus pengepungan. Pertarungan maut hanyalah pengorbanan yang sia-sia. Dengarkan perintah nyonya saya. Kau dan yang lainnya mengawal keluarga Xiao Gui, keluarga penjaga, dan beberapa kekuatan darah yang belum matang keluar dari sini. Bersiap, berdengung. Akhirnya, kesuraman muncul di pipi Yun Yun. Pedang suci dan api suci menyatu dan terjalin pada saat yang bersamaan, dan cahaya indah itu dipenuhi dengan energi mengerikan yang mengguncang dunia. Sekelompok semut akan dimusnahkan hari ini. Melihat tingkah laku Yun Yun seperti itu, Suanyin raksasa mencibir, lalu menatap iblis di sampingnya. Adalah bijaksana bagi dewa sesat untuk mengirim dirinya sendiri menyelamatkan Motuo. Dia dapat memusnahkan wilayah api tak berujung tanpa mengorbankan satu prajurit pun. Serangan di tangan Yun Yun di kejauhan menjadi semakin ganas, dan ada kekuatan penghancur yang samar-samar menyapu keluar, dan seluruh ruang hampa berdengung keras. Bang! Yun Yun mengayunkan pedangnya ke bawah, dan serangan yang tampaknya ganas itu dilancarkan secara acak oleh Motuo, seolah-olah serangan dengan kekuatan penuh Motuo tampak menggelikan di matanya. Seluruh langit di wilayah api tak berujung diselimuti keheningan yang mencekam. Pupil mata banyak pria kekar sedikit menyempit, dan beberapa di antara mereka tidak percaya dengan pemandangan di depan mereka. Mereka mencoba menyeka air mata dan berusaha melihat pemandangan ini dengan jelas. Sayangnya, memang demikian kenyataannya. Dengan kekuatan puncak dari 5 lapisan reinkarnasi, dikombinasikan dengan pedang ilahi, api suci, dan banyak kekuatan lainnya, pukulan dahsyat itu dengan mudah ditahan oleh Motuo di depannya. Pergi. Dalam sekejap, Mu Feng dan yang lainnya menggertakkan gigi, segera menggerakkan tubuh mereka, dan berjalan menuju beberapa ruangan rahasia di markas besar. Bertarung. Sekalipun kau mati dalam pertempuran, tidak akan pernah ada pengecut di wilayah api tak berujung. Setelah beberapa saat, melihat pemandangan mengejutkan di depan mereka, banyak eksekutif tingkat tinggi telah membuat rencana dalam hati mereka, dan tiba-tiba momentum yang dahsyat dan luar biasa menyapu seluruh wilayah api yang tak berujung seperti murka langit. Dasar sekumpulan idiot bodoh. Lupakan saja, gunakan saja kekuatanmu untuk menstabilkan hal semacam itu di tubuhku. Setelah Motuo selesai berbicara, seluruh tubuhnya terangkat, dan sebenarnya ada golem-golem yang berhamburan keluar, sedikit mengikis dunia ini. Tuan Dewa Jahat, kekuatan kita hanya bisa bertahan selama 1/4 jam. Setelah 1/4 jam, banyak kekuatan puncak di dunia 1000 besar akan menemukan jejak kita. Pada saat itu, situasi kita mungkin menjadi genting. Bagaimana menurutmu? Di dalam awan iblis di luar wilayah api tak berujung, Dewa Jahat keempat duduk dengan tenang di atas singgasana batu berwarna darah, dan banyak penjaga serta orang kepercayaan Dewa Jahat di sekitarnya merasa bingung. Kekuatan saat ini jelas mampu memusnahkan wilayah api tak berujung dalam satu serangan, tetapi mengapa Dewa Sesat tetap bertahan? Tidak perlu terburu-buru, kehancuran wilayah api tak berujung hanyalah masalah waktu. Biarkan Motuo menghancurkan wilayah api tak berujung. Setelah itu, Xiaoyan tentu akan membebankan tanggung jawab ini kepada Sang Buddha. Begitu Xiaoyan membuat dunia Buddha marah, itu pasti akan menimbulkan banyak masalah bagi suku-suku jahat kita di luar wilayah tersebut. Dan kekuatan di dalam tubuh Motuo ini aneh. Hal semacam itu sepertinya bukan kekuatan yang bisa dia kendalikan. Jangan khawatir, pada akhirnya Modo hanyalah makanan saya. Dewa Jahat Sengming, suaranya meredup perlahan. Namun, tak seorang pun ahli menyadari bahwa di tepi awan iblis yang mengelilingi wilayah api tak berujung itu, terdapat jejak aura iblis hijau yang mendominasi yang terpantul samar-samar, dan bahkan ada jejak filamen putih murni dari kekuatan ilahi yang mengikutinya. Dua kekuatan aneh sedang mengejarku,
dan tampaknya mereka mendekati wilayah api tak berujung melalui cara khusus tertentu. Ledakan. Di seluruh wilayah api yang tak berujung, perang berkecamuk, dan fluktuasi serangan energi yang mengerikan tak ada habisnya, mengubah tempat ini menjadi medan perang yang sesungguhnya. Hehe, kecemerlangan semut, bagaimana bisa dibandingkan denganku? Melihat raungan dan niat bertarung yang muncul dari seluruh wilayah api tak berujung, muncul ekspresi sarkasme di wajah Moduo, dan roh jahat di balik golem itu terlepas, seketika menerangi seluruh wilayah api tak berujung. Kemanapun Mohui pergi, tidak ada rumput yang tumbuh, dan beberapa pendekar Dodi dan Dosian biasa langsung berubah menjadi debu dan jatuh ke tanah. Dengan kekuatannya saat ini, aku khawatir bahkan penguasa alam Buddha pun tidak akan mampu menandinginya. Tidak ada yang tahu rahasianya. Perseteruan antar klan Xiao akan dimulai perlahan dari sini. Begitu dia bisa mengendalikan hal semacam itu di dalam tubuhnya, apa yang bisa dilakukan tetua klan Xiao padaku? Puncak reinkarnasi 5 tingkat, pedang dunia peri, api suci, kecantikan yang tak tertandingi. Apakah kau berniat tunduk padaku? Melihat Yun Yun menghalangi di depannya terlebih dahulu, Moduo tidak terburu-buru dan tersenyum. Jika orang terkuat di wilayah ini hanya berada di puncak tingkat reinkarnasi kelima, itu benar-benar tidak cukup untuk bertarung sendirian. Kamu bermimpi. Menghadapi penyerahan Motuo, Yun Yun menjawab dengan dingin. Jika memang demikian, mari kita hancurkan bersama. Golem di belakang Motuo mulai bergerak, dan kekuatan sihir gelap mengalir darinya. Kemanapun kekuatan itu menyebar, kehampaan menjadi terdistorsi. Kemanapun ia pergi, baik itu manusia atau makhluk hidup, ia akan terlibat dengan golem dan menjadi sumber kekuatan golem tersebut. Kamu bukan lawannya. Serangan itu gagal, dan sosok mungil peri bunga langsung muncul, menatap tajam iblis sombong di depannya. Pada saat yang sama, pola yang hampir ilusi mulai muncul di antara alis peri bunga itu, yang sangat indah, seolah-olah mengandung semacam kekuatan luar biasa di luar langit dan bumi. Kekuatan apa itu? Pada saat itu, raut wajah Moduo tiba-tiba berubah, sekuat dirinya, dan dia benar-benar merasakan sentuhan maut yang menusuk di kulit kepalanya dari pola di tengah alisnya. Kekuatan iblis adalah campuran antara kebaikan dan kejahatan, dan tidak mudah untuk menghadapinya. Pada saat ini, peri bunga di atas bahu Yun Yun berbicara dengan aneh, jelas sekali ia tidak memiliki cara yang baik untuk menghadapinya. Bersatulah denganku, aku tahu bahwa kau adalah kekuatan yang ditinggalkan oleh Dewa Bunga. Sekarang, seharusnya ada jejak samar di tubuhmu, cukup untuk mengenali Dewa Bunga legendaris itu. Yun Yun tersenyum tipis dan menghela napas berat. Ia tampak mengumpulkan keberaniannya dan akhirnya mengambil keputusan saat ini. Begitu jalan menuju Dewa Bunga dimulai, kau akan berhasil menjadi Dewa Bunga yang baru, atau kau akan gagal, dan kau akan dihancurkan. Kau adalah pewaris ke-100. Apakah Anda yakin ingin melanjutkan? Peri api memandang Yun Yun dengan serius, dan tampaknya setelah Yun Yun menerima warisan kekuatan dari kepala istana Dewa Bunga, pemahamannya tentang Dewa Bunga dan dirinya sendiri telah meningkat pesat. Namun, Yun Yun dulunya selalu diam mengenai Dewa Bunga, tetapi sekarang dia begitu aktif, yang membuat peri bunga sedikit terkejut. Apakah ada pilihan lain? Yun Yun tersenyum tipis, senyum itu begitu menyentuh. Seandainya memungkinkan, dia lebih memilih hidup menyendiri di pegunungan dan hutan bersama Xiao Yan dan yang lainnya, dan menjalani kehidupan biasa dan acuh tak acuh, tetapi sayangnya, dalam situasi fana ini selalu ada seseorang yang perlu tampil membela. Yun Yun sama sekali tidak yakin untuk menerima jalan menuju kediaman suci Dewa Bunga, dan demi Xiao Yan, dia juga sengaja menghindari topik ini, jadi dia tidak pernah berinisiatif untuk menyebutkannya, tetapi sekarang musuhnya sudah. Di masa lalu, Xiao Yan selalu menghadapi bahaya sendirian. Sekarang Xiao Yan sedang pergi. Sebagai penguasa wilayah api tak berujung, dia hanya bisa memikul tanggung jawab ini. Bang! Peri bunga dengan lembut menuangkan cairan ke alis Yun Yun, dan segera menggambar pola yang indah. Pola capnya sangat genit, seolah-olah digariskan oleh darah berwarna-warni, yang bisa disebut sebagai pena ajaib. Meskipun tidak ada peningkatan kekuatan Yun Yun dapat dengan jelas merasakan bahwa sepertinya ada keberadaan misterius di dalam jiwanya yang terbentuk oleh jejak pola tersebut. Pada saat yang sama, roh bunga itu menghilang sepenuhnya. Dan hidup Yun Yun sendiri mulai dihitung mundur pada saat pola ilahi bunga merah darah itu muncul.
Dengan kekuatan yang dimilikinya saat ini, Yun Yun hanya mampu mengerahkan sedikit kekuatan dalam pola Dewa Bunga. Salah satu fluktuasi kekuatan yang sangat halus, samar-samar melalui tanda ini, membimbing dirinya ke arah yang tidak jelas. Di sana, sepertinya ada ujian yang menungguku di Dewa Bunga. Sayangnya, jika ingin pergi ke tempat itu, jelas dibutuhkan kekuatan yang lebih besar untuk memotivasi Dewa Bunga. Dengan kekuatan saat ini, tentu saja masih jauh dari mampu melakukannya. Dan, bahkan jika Anda sampai ke tempat itu, ujian yang harus Anda lalui mungkin tidak mudah dibayangkan. Bagaimana mungkin sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan bisa sederhana? Berikan benda itu padaku, dan aku bisa membiarkanmu pergi. Niat membunuh di mata Mordor secara bertahap berubah menjadi keserakahan. Secara tak terduga, pria di depannya ini ternyata memegang sesuatu yang menyerupai kediaman dewa di tangannya. Dewa bunga, dewa bulan, dewa iblis, dewa racun, dan masih banyak lagi. Kitab-kitab kuno dari 1000 dunia agung tidak mencatat adanya kediaman dewa yang terkait, tetapi banyaknya kediaman dewa yang telah tersebar luas oleh generasi-generasi yang tak terhitung jumlahnya di seluruh 1000 dunia agung bukanlah sekadar rumor. Benarkah ada ribuan dunia yang memiliki dewa-dewa yang saling bertarung? Tidak seorang pun dapat mengetahui, dan tidak seorang pun pernah menyaksikan keberadaan istana ilahi. Mungkin seseorang sengaja membingungkan publik untuk menciptakan rumor tentang banyak dewa, atau mungkin ada dewa-dewa yang tinggal di negeri yang tidak dikenal dan menonton permainan anak-anak mereka dengan bercanda. Namun, fluktuasi yang baru saja keluar dari alis Yun Yun hampir lebih tinggi daripada pembangkit tenaga tingkat reinkarnasi 8 biasa. Bisa ditebak bahwa di tingkat ketiga, Motuo secara alami akan mengenalinya sebagai sesuatu yang berasal dari kediaman dewa. Benda-benda di istana dewa 1000 kali lebih berharga daripada peralatan ilahi, atau bahkan api suci. Kemunculan istana dewa saja sudah cukup untuk menimbulkan kehebohan di seluruh dunia 1000 besar. Karena benda-benda di kediaman dewa tersebut kemungkinan besar berhubungan dengan dewa perang legendaris. Tidak ada yang tahu apa hubungan antara benda-benda di istana dewa dan dewa petarung, tetapi Motuo memiliki cukup kepercayaan diri di dalam hatinya bahwa selama dia bisa mendapatkan benda-benda di istana dewa, dia bisa mengambil kesempatan untuk menginginkan alam legendaris. Jika kamu mau, ambil saja sendiri. Yun Yun melesat ke langit wilayah api tak berujung, dan perlahan-lahan membentangkan telapak tangannya yang putih seperti giok. Kobaran api dan udara di wilayah api tak berujung tiba-tiba berubah menjadi dunia bunga yang berwarna-warni. Dunia bunga yang sedikit ilusi itu membuat seluruh wilayah api tak berujung menjadi sangat suci. Sosok Motuo bergejolak, energi iblis di seluruh tubuhnya bergolak, dan dia datang langsung dari dunia lautan bunga. Yun Yun mendengus dingin mendengar ini, dan sebuah bunga suci mulai muncul di antara alisnya, jenis bunga putih yang hampir tidak berasal dari dunia ini. Perlahan-lahan menutupi tubuh pedang ilahi. Ketika energi itu memenuhi seluruh pedang ilahi, energi di seluruh dunia tiba-tiba menjadi tenang, seolah-olah hanya ada dunia lembut yang sangat sunyi. Merusak, Tianyin yang agung turun dari langit, sosok cantik dengan rambut panjang yang berkibar muncul dari udara, dan cahaya pedang putih berdengung di seluruh wilayah api yang tak berujung. Gelombang kejut yang mengerikan itu sepenuhnya menutupi kecemerlangan segala sesuatu, seolah-olah di bawah serangannya, setiap makhluk akan musnah. Hukuman mati di pengadilan. Melihat gerakan putus asa Yun Yun, golem-golem di sekitar tubuh Motuo bergerak bersamaan dengan tubuhnya, tiba-tiba muncul jejak misterius di telapak tangannya yang lebar, lalu telapak tangan itu tiba-tiba mengepal, energi iblis merah darah yang luar biasa muncul dari tubuhnya, lalu menghantam keluar. Dengan satu pukulan sederhana, serangan dari banyak tokoh kuat di wilayah api tak berujung langsung memusnahkan mereka, dan aura energi merah darah seketika berubah menjadi naga ganas, meraung dan mengguncang, bahkan dunia pun menjadi terpelintir. Tak seorang pun mampu menembus pertempuran di atas langit, namun setelah sesaat, tubuh Yun Yun benar-benar jatuh dari langit seperti bunga dan pohon willow yang layu. Di seluruh tubuh, pola bunga asteris sepenuhnya melindungi vitalitasnya. Jenis fluktuasi yang dihasilkan oleh pola bunga itu, bahkan Motuo pun tidak bisa menyentuh dan menguraikannya. Jika dipaksa untuk diambil, aku khawatir itu akan menyebabkan kekuatan sejati melahap Motuo sendiri. Itulah kehendak para dewa, dan itu adalah pilihan para dewa sendiri. Saya sama sekali tidak bisa ikut campur,
dan saya tidak berkualifikasi untuk ikut campur, apalagi mencabutnya. Pada saat ini, rasa jijik dan sarkasme di mata Motuo lenyap sepenuhnya, dan kekuatan membunuh dalam pikirannya tak dapat ditampung lagi, seperti iblis, perlahan-lahan menampakkan senyum mengerikan. Jika kamu tidak bisa mendapatkannya, maka hancurkan saja. Ibu, wajah-wajah kecil kakak beradik Tianlong dan Dilong tampak serius sejenak, lalu tiba-tiba mereka bergerak untuk mengangkat Yun Yun. Adegan saat ini terlalu mengejutkan dan berbahaya. Sang pembangkit tenaga dari reinkarnasi 8 kali lipat. Yun Yun menghela napas pelan, dan dengan lemah menatap kekuatan sihir dahsyat di sekitar Motuo di kejauhan. Motuo, area ini saat ini diciptakan oleh Xiao Yan, keturunan klan Xiao mereka, tolong kerjakan. Iblis jahat keempat bersembunyi di awan iblis bersama iblis-iblis yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah ia bermaksud duduk di gunung dan menyaksikan harimau bertarung. Jika memang begitu, maka matilah. Membunuh. Modo mengangkat kepalanya sambil tersenyum, melirik dewa jahat keempat dan yang lainnya di awan iblis, lalu melipat tangannya dalam doa. Setelah beberapa saat, di atas tubuhnya, di depan golem itu, terpantul potongan-potongan kitab suci Buddha yang unik bagi Buddhisme, yang mengandung aura pembunuh yang mengerikan, yang secara tak terkendali dipancarkan dari tubuhnya. Fluktuasi semacam itu bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Jelas sekali saat ini, Motuo tidak siap untuk menahan diri, tetapi siap menggunakan jurus pamungkasnya untuk menghancurkan seluruh medan api tak berujung. Tatanan Yin Yang, angkanya adalah Yin dan Yang. Prajurit 10.000 hantu. Pada saat ini, tersembunyi di dalam hamparan api yang tak berujung, mereka tidak mencolok, dan sekelompok sosok di jalur pelarian mau tak mau tiba-tiba menoleh ke belakang. Dunia ini akan kita lindungi sendiri. Tubuh Mu Feng tiba-tiba bergerak maju, dan dia mengayunkan senjata ilahi di tangannya, yang ternyata melepaskan energi jahat yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tak tertandingi. Banyak sekali prajurit hantu suram menyerbu awan iblis di sekitarnya yang terus mengikis dan mendekat, dan sangat mengurangi kekuatan area api tak berujung. Tersusun dalam formasi, kekuatan pola formasi. Wilayah api tak berbatas. Formasi mutlak surga vulkan. Pipi tembem Yuan Yan bergerak sedikit, dan prasasti inti mengalir keluar, yang ternyata mengendalikan sisa kekuatan yang dibentuk oleh puluhan api suci, membentuk dinding perisai api, melindungi wilayah domain api tak berujung. Kekuatan jiwa, atribut air, Yunqi, keluarga penjaga, keterampilan bertarung defensif di tangan para ahli terkemuka muncul tanpa henti. Bahkan jika itu adalah kecemerlangan kunang-kunang, tidak ada yang menyerah dalam pertarungan. Melihat tingkah laku begitu banyak orang di depannya, Motuo tertawa dengan mudah. Terlalu lemah, dengan kekuatan sekecil itu di tangan mereka sendiri, mereka bahkan tidak bisa dianggap sebagai semut. Keturunan klan Xiao, semua orang dari klan Xiao harus mati. Apapun yang berhubungan dengan klan Xiao harus dimusnahkan. Jika kalian ingin menyalahkannya, salahkan klan Xiao. Motuo berdiri tinggi di langit, kitab suci golem mengalir di seluruh tubuhnya, dan di seluruh medan api yang tak berujung, terpancar medan iblis yang kental dan dahsyat. Berdiri di puncak alam iblis, Motuo bagaikan seorang kaisar yang berdiri di ujung sungai waktu yang panjang, memandang rendah seluruh dunia dengan acuh tak acuh dan angkuh. Alam iblis sangatlah luas, seperti lautan energi iblis yang menghubungkan pintu masuk neraka. Begitu terkikis olehnya, tampaknya hanya situasi tanpa harapan yang menanti semua orang.